Selamat pagi untuk anak didik saya kelas 1. Puji dan syukur kita masih dapat berjumpa kembali dan kita masih dapat melaksanakan proses pembelajaran kita. Walaupun masih sama seperti di semester yang lalu, kita masih melaksanakan proses pembelajaran dalam jaringan. Baik, mungkin rasanya kamu sudah jenuh ya. Kamu tidak bertatap langsung dengan para guru kamu tidak berjumpa langsung dengan teman-teman kamu, dan kamu tidak dapat bermain bersama teman-teman di SD Budi Murni 7 Medan. Akan tetapi itu harus kita laksanakan, pembelajaran ini harus tetap kita laksanakan demi menunjang pengetahuan kamu ya. Dan mungkin inilah yang terbaik untuk kita semua dalam melaksanakan proses pembelajaran. Baik, pertama sekali saya mau mengucapkan selamat Hari Natal 2020 dan selamat Tahun Baru 2021 untuk kepada semua orang tua murid kami, dan terutama terkhusus buat anak didik kami kelas 1. Oke, selamat Hari Natal dan selamat Tahun Baru. Semoga semua menjadi yang baru dan yang lebih baik lagi. Oke, langsung saja. Selamat datang di video pembelajaran jarak jauh SD Budi Murni 7 Medan dalam bidang studi teknologi informasi dan komunikasi. Masih tetap bersama saya Bapak Jeriko Sanjaya Gultom, Eskom, selaku guru TIK kamu di SD Budi Murni 7. Dengan peta konsep pembelajaran ya. Yang pertama ada kita mempunyai dua subjudul. Judul kita untuk kali ini adalah menggambar dan mewarnai. Sementara subjudulnya yang akan kita pelajari dalam hari ini yaitu menggunakan program untuk menggambar. Dan yang kedua nanti kita akan mempelajari menggunakan program untuk mewarnai. Oke? Dengan tujuan pembelajaran, saya berharap dan saya menginginkan setelah kita mempelajari ini ya, kamu itu dapat mengidentifikasi perangkat lunak pengolah gambar. Ya, setidaknya kamu sudah mengetahui apa itu perangkat lunak pengolah gambar. Dan yang kedua, saya menginginkan kamu itu harus dan sudah mampu untuk mendemonstrasikan penggunaan program untuk mewarnai. Ya, di sini saya mau mengembangkan imajinasi kalian dalam bidang menggambar dan dalam bidang mewarnai. Akan tetapi kita tidak menggunakan buku gambar, kita tidak menggunakan krayon. Akan tetapi kita menggambar dan mewarnai di komputer ataupun di laptop kamu masing-masing. Oke? Saya yakin kamu sangat suka untuk menggambar, mewarnai ya. Biasanya kamu menggunakan krayon sama seperti pada gambar yang pertama ya. Seorang anak sedang menggambar ya, menuangkan imajinasinya ke bidang kertas menggunakan krayon ya. Akan tetapi dengan kemajuan teknologi ya, dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, diciptakanlah sebuah laptop ataupun program perangkat lunak yaitu untuk menggambar dan mewarnai. Jadi sekarang kita tidak membutuhkan sebuah krayon ataupun kertas ataupun sebuah penghapus ya, karena di sebuah komputer nanti kita yang akan kita pelajari ataupun laptop ya, kita di situ dapat menggambar dan mewarnai sama halnya seperti kita menggambar di buku gambar menggunakan krayon. Oke, program apa yang akan kita gunakan? Kamu perhatikan gambar yang di sini ya. Ini adalah logo atau simbol ya. Ini adalah logo atau simbol dari icon Pine ya, dari icon Pine. Jadi kalau kamu menemukan icon ini nanti di dalam
komputer ataupun laptop itu adalah Paint. Apa itu Paint? Paint itu adalah program pengolah gambar. Oke, baik, sudah mengerti ya. Jadi ini adalah logo Paint, dan Paint itu adalah program pengolah gambar. Pak, bagaimana cara mengaktifkan program Paint? Ya, ada banyak cara sebenarnya untuk mengaktifkan program Paint. Itu tergantung komputer kita masing-masing. Ya, ada yang sudah ada shortcutnya atau jalan pintasnya di desktop masing-masing atau di layar utama komputer masing-masing. Ada yang masih terprogram seperti ini. Akan tetapi kita mengambil jalan tengahnya, kita mengambil yang biasanya saja. Oke? Bagaimana cara mengaktifkan program Paint? Bagaimana cara menjalankan program Paint? Ya, untuk menemukan program Paint, untuk mengaktifkan program Paint, ada 4 langkah yang harus kamu lakukan. Ya, ini kamu ingat ya. Yang pertama itu klik logo Windows. Ya, biasanya itu di sebelah ini, yang kursor saya ini ya. Biasanya di sebelah kiri sudut bawah layar komputer kalian ya, dan logonya disimbolkan logo Windows seperti ini ya. Oke, kemudian setelah kamu klik logo Windows, masuk kita ke langkah yang kedua, yaitu pilih dan klik all programs. Nanti jika kamu menemukan kalimat atau kata all programs, kamu klik. Kemudian jika sudah kamu klik all programs, masuk kita ke langkah selanjutnya, yaitu pilih dan klik aksesoris. Ya, nanti bisa kita praktekkan langsung ya, supaya kamu lebih gampang lagi mengingat dan mengetahuinya. Ya, langkah yang ketiga pilih dan klik aksesoris setelah all programs. Kemudian yang keempat, yang terakhir, pilih dan klik Paint. Ya, jika kamu menemukan icon seperti ini dengan kata Paint, klik, maka program pengolah gambar Paint kamu akan diaktifkan. Oke, begitu cara mengaktifkan program Paint. Kemudian kamu perhatikan di sini ya, ini adalah tampilan dari Paint. Lihat, ini logonya ya. Ini adalah tampilan dari program pengolah gambar Paint ya. Di sini kamu perhatikan ada gambar-gambar ya. Ada gambar seperti papan ujian, ada gunting, ada 2 lembar kertas, ada gambar petak garis putus-putus, ada dia yang seperti ini, dan bermacam-macam ya. Ini semua gambar-gambar ini semua ini disebut dengan icon. Kamu ingat ya, disebut dengan icon. Apa itu icon, Pak? Icon itu adalah gambar yang memiliki arti. Jadi setiap gambar ini dia itu mempunyai arti, dia itu mempunyai fungsi masing-masing. Ya, seperti gunting namanya cut, fungsinya berbeda dengan kopi. Kopi itu berbeda dengan paste, ya. Jadi icon ini, gambar-gambar kecil ini semua ini disebut dengan icon. Apa itu icon? Gambar yang memiliki arti. Oke, paham? Oke. Sekarang kita mau mempelajari 6 icon ini dahulu, ya. 6 icon ini. Di sini, ya. Di sini ada gambar pensil, nama ikonnya adalah pensil, ya. Fungsi dari pensil adalah untuk membuat efek pensil. Jadi, jika kamu ingin menulis bebas, kamu ingin menggambar bebas, layaknya seperti pensil kita yang nyata, ya. Itu fungsinya untuk membuat efek pensil, dan nama ikonnya adalah pensil untuk membuat gambar bebas. Kemudian di sampingnya ada sebuah ember yang menuangkan cat, ya. Ada sebuah ember yang menuangkan cat, ya. Itu nama ikonnya adalah fill with color. Diingat ya, gambar ember yang sedang menuangkan cat, nama ikonnya adalah fill with color. Fungsinya untuk apa?
untuk memberi warna pada gambar atau pada objek, ya, untuk memberi warna pada gambar. Oke. Kemudian di sampingnya ada huruf A besar, ada huruf A kapital. Fungsinya untuk apa? Untuk membuat teks. Nama ikonnya apa? Teks. Ya, jadi nama ikonnya huruf A ini adalah teks. Fungsinya untuk apa, Pak? Untuk membuat teks. Jadi jika kamu ingin mengetikkan nama kamu atau nama dari gambar itu sendiri atau judul dari gambar itu sendiri, kamu dapat mengetikkannya dengan menggunakan ikon teks. Ya, klik ikon teks, kemudian klik di bidang gambar kita, maka fungsinya adalah untuk membuat teks. Kemudian yang keempat ada eraser. Ini dia, sama seperti gambar penghapus kamu atau stip kamu, ya. Fungsinya sama juga, ya. Namanya adalah eraser, ya, bahasa Inggris penghapus karet kamu, ya. Namanya adalah bahasa Inggrisnya adalah eraser, ya. Fungsinya untuk apa? Untuk menghapus gambar atau objek. Oke? Iya, karena gambarnya pun sama seperti penghapus. Jadi di dalam Paint ini sendiri pun namanya juga eraser dan fungsinya sama saja. Fungsinya untuk menghapus. Oke? Jadi jika ada gambar kamu yang salah, gunakan icon eraser untuk menghapus gambar yang salah tadi. Kemudian yang kelima ada color picker. Fungsinya adalah untuk memilih warna. Ya, color picker fungsinya adalah untuk memilih warna. Kemudian yang keenam, kamu perhatikan, lihat gambarnya, lihat ikonnya, ya, lihat simbol ikonnya magnifier. Dia seperti kaca pembesar, seperti yang digunakan oleh film kartun. Jika kamu pernah menontonnya, Detektif Conan, ya, alatnya adalah kaca pembesar ini tadi. Namanya apa, Pak? Namanya adalah magnifier. Fungsinya untuk apa? Untuk memperbesar gambar. Oke, sudah paham? Oke, saatnya kita praktikkan supaya kamu lebih gampang mencerna seperti, atau kamu gampang lebih mengingat, ya. Langsung saja kita praktik. Kita aktifkan. Bagaimana tadi pertama untuk mengaktifkan program Paint? Iya, klik logo Windows. Ini dia, atau tombol start. Sudah? Klik pada mouse, klik kiri, ya, jangan klik kanan, ya. Kalau klik kanan nanti berbeda lagi fungsinya. Klik kiri pada mouse satu kali, lalu ini dia all programs, ya, all programs. Kemudian jika kamu tidak menemukannya, di sini aksesoris, di sini ada namanya scroll bar. Scroll bar, apa itu scroll bar, Pak? Iya, alat untuk untuk penggulung layar, ya. Jadi bagaimana cara menggunakannya, Pak? Untuk menarik ke bawah, layar kita ke bawah. Klik kiri pada mouse, jangan dilepas, lalu tarik dia ke bawah. Jika kamu sudah menemukan aksesoris, berhentikan. Ini dia aksesoris, klik aksesoris, kemudian kamu cari icon Paint. Ini dia Paint. Oke, ini dia tampilan Paint kita, ya. Jadi contoh tadi ini adalah pensil, ya. Kita ingin menggambar bebas. Bagaimana cara menggunakannya? Klik kiri, tahan, jangan dilepas. Oke, sudah. Itu dia pensil. Ini adalah fill with color, ya. Bagaimana kamu menemukan nama-nama icon ini semua? Supaya kamu tahu namanya masing-masing, arahkan kursor kamu ke icon yang kamu ingin tahu. Kamu biarkan sebentar, lalu dia akan memunculkan nama icon itu sendiri, nama icon yang kamu tunjuk, ya. Nama ikonnya ini adalah fill with color, lalu di sampingnya teks, di bawahnya magnifier, di samping kirinya color picker, dan di samping kirinya lagi eraser. Jadi kembali kita ke fill with color. Fungsinya tadi saya katakan untuk memberi warna. Oke,
Contoh, saya pengen warna merah, klik warna merah. Bagaimana cara menuangkannya, Pak? Klik saja di bidang gambar mana atau di objek mana yang mau kamu tuangkan warnanya. Nah, oke? Jadi contoh, Bapak buat lagi. Nah, lalu ini pengen kita warnai lagi, warna hijau. Nah, oke, paham? Iya. Lalu di sini ada icon teks. Klik icon teks. Kenapa tidak muncul, Pak? Iya, tetap harus kamu klik di bidang gambar. Ini layar yang berwarna putih ini ibaratnya buku gambar kamu. Disinilah nanti kita menggambar. Namanya bukan buku gambar, akan tetapi bidang gambar, ya. Nama yang layar berwarna putih ini adalah bidang gambar, tempat kita untuk menggambar. Oke, klik di bidang gambar kita, lalu ketikkan SD Budi Murni 7. Nah, seperti ini dia. Oke, itu untuk mengetikkan, ya. Kemudian ini ada eraser, fungsinya tadi untuk menghapus, ya. Pak, kecil kali setipnya, kapan habisnya ini? Bisa kamu perbesar, bisa kamu perkecil penghapusnya. Mau sekecil ini kah? Mau atau sebesar ini? 10 pixel. Nah, jadi fungsinya sama seperti penghapus, ya. Nama ikonnya adalah eraser. Kemudian color picker, fungsinya untuk memilih warna, ya. Kemudian magnifier, fungsinya untuk memperbesar gambar. Contoh, Pak, kecil kali SD Budi Murninya, saya kurang jelas membacanya. Gunakan icon magnifier, kemudian arahkan ke mana yang akan kamu perbesar, lalu klik. Nah, dia akan memperbesar, ya. Dia akan memperbesar gambar kita. Oke, baik. Cukup sekian dulu pembelajaran kita. Sampai berjumpa minggu depan. Mudah-mudahan minggu depan kita sudah dapat menggambar di program pengolah gambar, yaitu Paint. Oke, tetap semangat. Walaupun kita belum pernah berjumpa secara langsung, secara fisik, saya bermohon kepada kamu, anak didik saya kelas 1, tetap semangat belajar. Semakin kamu semangat, semakin semangat para guru kamu untuk memberikan atau mentransfer ilmunya kepada kamu semua. Oke? Akan tetapi jika kamu bermalas-malasan, guru kamu pun akan sangat kecewa, karena untuk membuat sebuah video pembelajaran ini sangat sulit dan melelahkan para guru. Akan tetapi itu semua, kelelahan kami semua akan terbayar jika kamu semua mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru kamu dan kamu mengikuti proses pembelajaran kita walaupun masih di dalam jaringan. Oke? Dan tetap kami ingatkan, jangan lupa berdoa dan tetap jaga kesehatan. Oke? Terima kasih, sampai berjumpa minggu depan. Setelah ini akan ada kuis, silakan kamu kerjakan. Sampai berjumpa minggu depan.